إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa perintah terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada manusia adalah agar senantiasa mereka bertakwa kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh telah kami wasiatkan orang-orang yang datang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, sebagaimana kami wasiatkan kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa beberapa saat lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Dan pada bulan Dzulhijjah terdapat hari-hari terbaik di dunia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik di dunia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Afdalu ayyamid dunya al-'ashr." Hari-hari terbaik di dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga hadis ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa tidak ada hari yang lebih baik, yang lebih mulia di sisi Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat, ini adalah satu keutamaan yang sangat besar yang masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaan ini. Sebagian kaum muslimin memahami tentang keutamaan bulan Ramadan dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tapi betapa banyak orang-orang yang lalai untuk beribadah, untuk beramal, untuk mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena secara fitrah seluruh kaum muslimin bersemangat untuk beramal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mereka membaca Al-Quran, mereka bersedekah, mereka beriktikaf, mereka berpuasa. Banyak amalan-amalan saleh yang diperjuangkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tapi sedikit di antara kaum muslimin yang betul-betul sadar, mengerti, mengetahui dengan baik tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya al-'ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah begitu spesial, begitu istimewa. Kata beliau, sababum imtiyazil 'ashri huwa limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Sesungguhnya sebab istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena ibadah-ibadah besar berkumpul di 10 hari tersebut. Dari mulai sholat, puasa, sedekah, haji, dan ini tidak pernah terkumpul di hari-hari yang lain. Sehingga seorang muslim berjuang untuk memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
untuk memperbanyak amal. Bahkan saking mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walayalin 'ashr", demi 10 malam. Apa maksud dari 10 malam dalam surat Al-Fajr yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, sahabat Nabi yang merupakan ahli tafsir, beliau mengatakan bahwa arti dari 10 malam yang dijadikan sumpah oleh Allah dalam surat Al-Fajr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah pendapat, sekali lagi, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, dan dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, setelah menyebutkan tafsiran dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan wa huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang benar. Lihat betapa agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama tafsir adalah bahwa setiap makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran menunjukkan keutamaan dan keistimewaan makhluk tersebut. Allah bersumpah dengan waktu. Allah berfirman wal 'asr, berarti waktu memiliki keutamaan dan keistimewaan. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad duha. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan at-tin dan az-zaitun, wat-tini waz-zaitun. Seluruh makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah di dalam Al-Qur'an pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan yang agung. Sehingga ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 2, walayalin 'ashr, demi 10 malam. Kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama menjelaskan tentang perbandingan antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebetulnya mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia, mana yang lebih besar pahalanya untuk beramal? Sebagian ulama mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal. Akan tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akan tapi siang harinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada siang hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga maksudnya adalah bahwa yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah berjuang untuk memperbanyak amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perhatikan hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Perhatikan hadisnya baik-baik. Nabi mengatakan, tidak ada satupun amal saleh yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu akbar, lihat. Amal saleh sangat banyak, bermacam-macam. Ternyata Nabi SAW membuat sebuah kesimpulan. Ketika amal soleh tersebut dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak ada amal soleh lain yang bisa mengalahkannya. Sebagian sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi melanjutkan dengan mengatakan illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi ke rumah. Apa maksudnya? Berjihad dan mati syahid. Kalau berjihad masih pulang ke rumah, belum bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syaratnya, kalau seseorang mau mendatangkan sebuah amalan yang lebih besar, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah, syaratnya apa? Dia keluar dari rumahnya berjihad dan nggak balik lagi. Dia mati syahid. Ini adalah satu-satunya amalan yang mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat betapa agungnya beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah sekitar hari Senin kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, dan
bersiaplah untuk beramal, bersiaplah untuk memperbanyak amal soleh. Di antara amalan-amalan soleh yang bisa dikerjakan adalah yang pertama, melakukan seluruh kewajiban agama. Kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, seharusnya kita lebih bersemangat lagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk sholat 5 waktu. Sebagaimana ini yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, kita tahu bahwa ini adalah hari-hari yang mulia, sehingga kita bersemangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan lebih sempurna, kita lebih rajin, lebih perhatian di bulan Ramadan. Ini juga yang harusnya terjadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perhatikan sholat, perhatikan perkara birrul walidain. Ketika kita seorang lelaki cari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, baik sama istri, baik sama anak-anak, karena ini adalah kewajiban kita sebagai suami. Maksimalkanlah ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan juga adalah melakukan haji dan umrah, karena Dzulhijjah adalah bulan haji. Seorang yang pergi haji, dia memulai ibadah haji dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Kemudian juga umrah. Jika seorang melaksanakan haji, maka hendaknya dia melaksanakan haji dengan haji tamattu' atau haji qiran, sehingga dia mendapatkan haji dengan umrah sekaligus. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa, khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Dan puasa di hari tersebut disebut dengan puasa Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pahala orang yang melaksanakan puasa Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah was sanatal baqiyah. Puasa Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Allahu akbar. Bayangkan, biasanya amal soleh yang kita dapatkan pahalanya adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, betul tidak? Tapi untuk puasa Arafah bukan hanya dosa-dosa yang telah lalu, bahkan dosa-dosa setahun yang akan datang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa sunnah berpuasa. Anak-anak yang di atas tolong jangan ngobrol. Anak-anak yang di atas tolong dengarkan khutbahnya. Para ulama menjelaskan bahwa yang disunnahkan itu bukan hanya puasa di tanggal 9 saja, tapi seseorang disunnahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena sebagian kaum muslimin bersemangat untuk puasa di tanggal 9, dan itu bagus, pahalanya besar. Puasa di hari Arafah yang tadi disebutkan. Tapi jangan sampai luput bahwa tanggal 1 sampai tanggal 9 seluruhnya adalah kesempatan kita untuk berpuasa. Kenapa demikian? Yang pertama, karena puasa adalah bagian dari amal soleh. Dan hadis yang tadi disampaikan tentang keutamaan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sifatnya adalah umum, sehingga puasa masuk dalam kategori amal soleh. Saya bacakan hadisnya sekali lagi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa habbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr. Kata Nabi, sesungguhnya tidak ada amal soleh yang lebih agung, lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti Nabi tidak mengkhususkan, maka puasa masuk dalam kategori amal soleh yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaumi Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Maksudnya tanggal berapa? 1 sampai 9. Karena tanggal 10-nya lebaran, Idul Adha, haram, enggak boleh puasa. Jadi puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah maksudnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan beliau puasa Asyura, 10 Muharram, dan juga 3 hari pada setiap bulannya. Sehingga ini adalah diantara amalan-amalan soleh yang seseorang seharusnya bersemangat untuk melakukannya ketika masuk dalam bulan Dzulhijjah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang pertama tadi, khatib telah menyebutkan tentang agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan bahwa Nabi mengatakan itu adalah hari-hari terbaik di dunia, sehingga kita dianjurkan untuk beramal, diantaranya dengan berpuasa, ya, dan juga melakukan haji dan umrah. Dan diantara amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidaklah ada amal soleh yang lebih agung di sisi Allah daripada amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi mengatakan, maka perbanyaklah tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, perbanyaklah takbir, Allahu Akbar, dan perbanyaklah tahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Secara spesifik Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir, ya, dan juga di antara zikir yang paling afdal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir ini kita ucapkan beberapa bulan yang lalu ketika Idul Fitri, betul tidak? Dari mulai terbenam matahari di akhir Ramadan sampai imam sholat Id maju ke depan, waktunya cuma sebentar. Tapi di Idul Adha, di Dzulhijjah, kita punya waktu yang cukup luas. Kata para ulama, takbir di Dzulhijjah itu ada 2. Yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu dan kondisi. Kapan kita bisa melakukan takbir mutlak ini? Dari hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, kalau ternyata hari Senin, berarti Senin nanti mulai. Malam Senin, hari Minggu setelah maghrib itu bisa mulai takbir. Sampai kapan? Sampai 13 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik. 13 Dzulhijjah terbenam matahari, selesai. Lihat kita punya berapa hari untuk bertakbir? 13 hari, Allahu Akbar. Kalau Idul Fitri nggak sampai 1 hari, cuma 12 jam, di Dzulhijjah kita bisa bertakbir 13 hari. Maksimalkan momentum ini untuk memperbanyak takbir. Di pasar, di rumah, di masjid, di jalan, terus memperbanyak takbir. Ini dianjurkan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat dengan kondisi tertentu. Para ulama mengatakan seseorang disunnahkan untuk bertakbir setiap selesai sholat 5 waktu. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan takbir dulu baru istighfar. Ya, takbir dulu baru istighfar, dan dua-duanya boleh. Mau pilih yang pertama, yang kedua, insya Allah nggak masalah. Ya, sehingga bertakbir kapan? Setiap selesai sholat 5 waktu. Kapan dimulai? Sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, sampai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu adalah waktu untuk melakukan takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu. Semoga menjelaskan dan menjadi ilmu baru bagi yang belum tahu, dan pengingat bagi yang sudah tahu. Dan yang terakhir adalah berkurban. Yang terakhir adalah berkurban. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man lam yajidu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu untuk berkurban, kemudian dia tidak mau berkurban, jangan mendekat dari tempat kita sholat. Nabi mengusir orang yang punya uang tapi nggak mau berkurban. Nabi usir dari Masjid Nabawi. Nabi tidak membolehkan orang itu untuk ikut sholat bersama Nabi SAW. Lihat, saking ditekankannya ibadah kurban, ya, sehingga ini adalah ancaman dari Rasul SAW. Dan bagi orang yang hendak berkurban, punya niatan untuk berkurban, apalagi sudah beli hewan kurbannya, maka ada satu larangan yang penting untuk diketahui, yaitu ketika dia masuk bulan Dzulhijjah, dia tidak boleh mencukur rambutnya, mencukur bulu-bulu yang ada di tubuhnya, dan memotong kukunya. Aturan dari Nabi SAW. Apa hikmahnya?
Para ulama banyak menjelaskan, tapi hikmah yang terbesar adalah ini larangan dari Rasul sehingga kita menjauh darinya. Sehingga bagi yang mau berkurban atau sudah punya hewannya, terakhir dia boleh cukur rambut, cukur bulu-bulu di tubuhnya, dan potong kuku adalah sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Kalau sudah masuk, larangan itu berlaku dan dia baru boleh melakukannya kapan? Setelah hewannya disembelih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.